Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zias Gifari dengan NPM 230810801087. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya pada ujian akhir semester praktikum data mining. Di sini pada bagian pertama saya mengimpor library yang berguna untuk analisis yang akan saya gunakan. Kemudian saya membuat sintaks pemanggilan datanya, yang data sendiri saya panggil dari Google Drive saya, agar keseluruhan data dapat dipanggil pada analisis ini. Kemudian di sini saya membuat sintaks analisis deskriptif yang dapat melihat pola awal, yang dapat melihat bentuk awal dari data saya ini. Kemudian di sini saya membuat sintaks yang bertujuan untuk melihat missing values pada tiap variabel. Di sini seperti variabel anak-anak yang terdiri dari 4 missing values dan perusahaan yang terdiri dari 100.000 missing values. Maka dari maka variabel yang memiliki missing values terbanyak di atas akan saya hapus pada sintaks berikutnya ini. Dan untuk variabel reservation status dan lain-lain ini saya menghapusnya karena saya tidak menginginkannya dalam analisis ini. Kemudian sintaks berikutnya, missing values pada variabel anak-anak ada 4 yang tergolong sedikit, dan saya akan memasukkan nilai missing values itu dengan 0 yang diasumsikan bahwa variabel orang tua atau adults tidak memiliki anak. Kemudian di sini pada variabel ADR saya memasukkan nilai kurang dari 5.000 yang akan digunakan agar tidak terjadinya jarak yang terlalu jauh yang dapat menyebabkan outlier. Kemudian di sini pada variabel orang dewasa saya memasukkan nilai lebih dari 0 karena tidak masuk logika apabila seorang anak-anak memesan hotel tanpa didampingi oleh orang tua. Di sini kemudian saya membuat sintaks untuk melihat tipe data. Kemudian data objek atau kategori di sini saya ubah agar menjadi numerik pada sintaks berikutnya, label encoder. Baik, kemudian ini hasil keluaran yang telah saya ubah. Baik, kemudian pada sintaks berikutnya saya membuat pemisahan data tes dan data trend dengan ukuran data tes 30%. Sini saya membuat label encoder untuk data trend, Y-trendnya, pemanggilan Y-trendnya, dan pemanggilan Y-testnya. Kemudian di sini saya memasukkan 4 model dari analisis data mining ini untuk melihat model mana yang paling baik untuk saya gunakan pada analisis klasifikasi batal atau tidaknya pemesanan hotel ini. Dapat dilihat keluarannya, Random Forest menjadi model dengan akurasi terbaik dan tertinggi pada analisis ini. Maka kesimpulannya, saya menggunakan Random Forest pada analisis yang saya gunakan ini. Baik, kemudian di sini saya membuat classification report untuk model terbaik. Dapat dilihat F1 score menunjukkan kinerja keseluruhan yang kuat dari model Random Forest dengan 93% weighted average untuk seluruh data.
F1 score pada kelas 0 yaitu 94% yang menunjukkan kemampuan model yang sangat baik. Kemudian pada F1 score kelas 1 89% yang masih tergolong baik dan tinggi. Kemudian dapat dilihat confusion matriksnya, yaitu model mampu prediksi sebanyak 21.912 data atau kasus yang diprediksi sebagai kelas 0 dan memang benar 0, serta 11.151 diprediksi kelas 1 dan memang benar kelas 1. Akan tetapi sebanyak 550 data model memprediksi kelas 1 tetapi itu sebenarnya kelas 0 dan sebanyak 2083 model memprediksi sebagai kelas 0 tetapi sebenarnya itu kelas 1. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil hasil analisis saya dalam bentuk PPT. Baik, di sini saya dengan judul klasifikasi permintaan pembatalan hotel, cancel booking classification dengan random forest classifier. Studi kasus hotel booking demand dataset. Dengan latar belakang, industri perhotelan menghadapi tantangan signifikan terkait manajemen inventaris kamar akibat tingkat pembatalan dan no-show yang tinggi. Setiap pembatalan yang tidak terantisipasi dapat menyebabkan kerugian pendapatan karena hilangnya peluang untuk menjual kamar tersebut kepada tamu lain. Untuk mengatasi ketidakpastian ini, analisis ini memanfaatkan hotel booking demand dataset yang mencakup lebih dari 100.000 observasi pemesanan aktual. Untuk mengatasi ketidakpastian ini, analisis ini diperlukan dengan dataset yang mencakup lebih dari 100.000 observasi. Deskripsi dataset ini berasal dari Kaggle dengan 100.000 lebih observasi yang merepresentasikan pemesanan pada dua jenis hotel, yaitu hotel kota dan hotel resort. Baik, di sini saya mengimport library-nya. Gambar di atas adalah merupakan pengimporan library yang akan digunakan pada analisis ini. Next, kemudian pemanggilan data yang datanya berjumlah 100.000 lebih data dengan 32 variabel. Kemudian di sini saya melakukan analisis deskriptif yang dapat dilihat contohnya pada variabel is cancel dengan rata-rata 37%, maksimal 1, dan kuartil 3, 1 juga. Kemudian pada bagian pre-processing missing value dapat dilihat gambar di samping. Terlihat bahwa sebagian besar variabel tidak memiliki nilai missing value sama sekali, sehingga dapat dikatakan datanya lengkap. Tetapi beberapa data seperti company, agen, dan lain-lain memiliki missing value yang sangat besar. Next, pada variabel company yang memiliki missing value sangat besar, maka praktikan akan mengambil tindakan untuk menghapus variabel tersebut, seperti gambar yang telah perhatikan tampilkan. Berikut. Kemudian pada gambar paling bawah, di sini praktikan membuat pemisahan data antara data test dan data train dengan ukuran data test 30%. Baik, next. Di sini praktikan menganalisis model mana dari 4 model klasifikasi yang terbaik pada analisis ini. Dapat dilihat KNN dengan akurasi total 84%,
Naive Bayes dengan akurasi total 67%, SVM dengan akurasi total 67%, dan Random Forest dengan akurasi total 92%. Yang berarti pada analisis ini praktikan menggunakan analisis Random Forest dengan akurasi tertinggi dan terbaik, yaitu 92,62%. Baik, berikutnya model Random Forest dengan F1 score kelas 0 bernilai 94%, yang berarti kemampuan model sangat baik dalam mengklasifikasikan sampel kelas 0 ini. Sedangkan kelas 1, model memprediksi dengan benar yaitu 89%. Yang ini, pada prediksi kelas 1 ini tergolong dalam prediksi model yang tinggi juga, dengan akurasi gabungan 93%. Baik, kemudian dapat dilihat pada conversion matriksnya. Hasil dari conversion matrix menunjukkan bahwa model Random Forest mampu memprediksi dengan benar sebanyak 21.912 kasus yang diprediksi kelas 0 dan memang benar itu kelas 0, serta 11.151 kasus yang diprediksi kelas 1 dan memang benar itu kelas 1. Tetapi sebanyak 550 data model memprediksi kelas 1, tetapi itu sebenarnya kelas 0. Dan sebanyak 2083 model memprediksi sebagai kelas 0, tetapi sebenarnya itu kelas 1. Dapat dilihat, semakin gelapnya warna, maka semakin besarnya jumlah data pada conversion matrix ini, dengan data yang paling kecil yaitu 550 yang berwarna putih dan disusul oleh prediksi 2083 yang berwarna putih juga, dan kemudian disusul oleh prediksi benar 1 dan ternyata memang benar 1 dengan jumlah 11.151, dan kemudian data terbesar yaitu prediksi kelas 0 dan ternyata memang benar itu kelas 0 dengan jumlah 21.912. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin sebelumnya dapat dilihat lagi hasil analisis saya. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena yang namanya kekurangan datang dari diri saya dan kesempurnaan hanya ada pada Allah. Saya tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.